Selamat pagi, sahabat. Selamat pagi semuanya. Untuk hari ini, hari Kamis ya, Hari Kamis tanggal 20 ya, tanggal 20. Sudah lama kita nggak bermain dengan MX ya. Sudah lama sekali kita tidak load MX full set seperti ini. MX power yang sangat cantik dengan hedging tebal ya. Hedging ini sangat bagus sekali, tebal. Jadi ini hanya kekurangannya TR final agak ditekuk sedikit ya, karena dia tebal, lebarnya lebih sekitar 1 mili. Tapi hedgingnya kualitasnya sangat bagus, jadi penyerapan panas lebih cepat daripada hedging yang dijual di pasaran ya. Hari ini kita pengujian FMAX 2 unit. Jadi toko saya sudah libur 2 hari yang lalu ya, 3 hari apa 2 hari, 3 hari yang lalu. Jadi ini pemesanannya tidak lewat toko karena tokoku sudah libur dan aku masih ada waktu sedikit sebelum mudik ya. Jadi yang pembeli juga requestnya pembelian lewat manual. Jadi beliau tidak bisa beli online ya, jadi kita buatkan offline. Ini hanya kondisi saat ini ya, karena toko saya memang libur, jadi aku bisa melayani offline. Untuk kedepannya, untuk offline mungkin saya tidak bisa, karena nanti kalau toko sudah buka, udah aktivitas hari normal ya bisa keteteran ya. Jadi mana yang didulukan, offline dan online. Jadi biar sama rata sesuai jadwal yang order. Jadi tidak ada yang bisa minta buru-buru ya, semua sesuai jadwal. Yang kemarin menjelang Lebaran ini kan minggu kemarin itu sangat rebutan, sangat tidak logika. Kalau kita pikir pesan pagi sore minta dikirim, sudah ditanya-tanyakan, itu nggak masuk logika ya. Namanya kita perakit, pelayanan nggak 1-2 orang ya. Oke, hari ini kita buatkan satu video. Untuk video ini sekaligus nanti saya kirim untuk hari ini. Sebenarnya ini bisa saya kirim kemarin karena hari ini saya jadwal mudik atau pulang kampung ya, Lebaran. Sekaligus nanti ini di perjalanan kita kirim barengan mudik. Saya lupa beliau yang beli ya. Pokoknya intinya beliaunya kalau nggak salah dari daerah Solo, kalau nggak Jogja ya. Kondisinya seperti ini, dia pesannya, saya kasih 2 versi hedging, beliau minta yang tebalnya ini. Hedgingnya tebal dan juga lumayan cepat menyerapan panas ya, hedging ini. Dia lebih tebal dan posisi tinggi lebih tinggi, cuma jarak pendeknya, tingginya dia lebar ke atasnya ini lebih rendah, sekitar beberapa hampir 0,5 cm mungkin dari yang pasaran, cuma dia lebih ke atas atau kita nyebutnya melebarnya ya. Libur panjang mungkin ke kampung, peralatan lab mungkin sebagian saya bawa ya, karena libur panjang kita juga tidak ada kesibukan mungkin di kampung, jadi kita bawa alat-alat lab secukupnya untuk inovasi-inovasi atau membuat hal-hal yang baru ya. Saya kasih bocoran sedikit, setelah hari Lebaran nanti kita atau akan dikeluarkan produk-produk terbaru ya, power yang baru. Jadi nanti ada beberapa versi yang akan dikeluarkan setelah Lebaran.
Oke, kita tes pengujiannya sekaligus kita bandingkan RMS outnya ya. Jadi yang jadi keganjalan pelanggan saya kita uji sekalian hari ini ya. Sekaligus nanti video berikutnya kita ketemu mungkin di kampung ya. Mungkin di kampung nanti sedikit-sedikit aku upload ya. Kita standby. Power ini punya gelombang yang sangat bagus. Power ini frekuensinya sangat bagus dia. Banyak yang rata-rata disukai untuk subwoofer ya. Kita cek dulu biasnya dulu sebelum kita bebani. Kita aktifkan. Geser sedikit. Oke. Nanti ada beberapa yang saya sampaikan. Untuk bias bagian positif kita buat di 2 digit ya, 2 digit saja. 38, 0,38, 039. Tiga delapan untuk DCO. DCO-nya kosong ya. Oke, kita akan menginjak ke gelombang. Jadi di sini saya membandingkan dua avometer yang seperti biasa yang kita bahas kemarin. Klem tidak perlu saya buatkan atau tidak perlu saya buktikan. Jadi satu alat sudah cukup. Ini sebelum saya bebani ya. Gelombang osiloskopnya saya bikin berjalan saja. Itu saya miringin karena kesengajaan, saya miringin karena namanya analog itu dia menyesuaikan gravitasi bumi posisinya. Kita geser dia akan goyang posisi kemiringannya. Jadi osiloskop analog itu saya lebih suka. Kenapa? Karena analog itu lebih detail kalau kita melihat gelombangnya itu. Kalau ada cacat sedikit itu sangat terlihat daripada digital ya. Itu dari saya pribadi. Bukannya saya nggak mampu beli. Saya punya digital itu. Cuman saya lebih suka menampilkan analog. Karena cacat sedikit itu sangat terlihat gelombangnya. Oke, kita perhatikan gelombangnya tanpa sebelum dibebani. Kita rubah ke AC dulu yang ini. 30, 31 sampai ke 100 lebih ya. Itu sama. 118 itu 117,3. Hanya selisih sedikit 0, di belakang ya. Itu selisihnya hanya sedikit saja. Jadi bukan berarti AVO yang murah itu jelek, bukan. Memang beda harga itu ya beda kualitas, tapi kan kita tujuannya untuk apa dulu ya. AVO kita gunakan untuk apa? Kalau kita buat ke AC ya kita untuk pengurangan AC power ya kita untuk mengeluarkan AC, tidak ada campur aduk dengan hal-hal yang kita bahas kemarin ya. Karena AVO ya kita mengukur daya power untuk
AC ya AC, kilometer ya untuk ampere, mengeluarkan ampere ya. Jadi tidak beda jauh, sama kan? (119, 118,2), hanya selisih sedikit dari 0 itu tidak ada, kalau kita bebanin nggak sampai beribu-ribu watt itu selisihnya. Ya kita coba bebanin. Videonya agak panjang dikit, tidak masalah. Yang penting kita dapat yang bertanya kita buat jawaban di sini ya. Sekaligus untuk pengelolaan 2 power ini untuk ke pelanggan saya. Semoga apa yang saya buatkan ini puas dengan hasil apa yang saya buat ini. Biar lebih jelas kelihatannya. Oke, Anda perhatikan ya. Kita bebanin ke 8 ohm. Untuk LED klipnya saya bengkokin biar kelihatan saat klip ya. Nanti kita skip untuk avometernya, lalu kita perkalikan perbedaannya jauh apa tidak ya. Ini sudah klip di 8 ohm. Maaf sebentar. Ini arusnya tidak kepencet hold. Posisinya hash. Oh, salah posisi. Nah. Oke, kita ulangin lagi. Salah posisi putar. Kita ulangi lagi. Ini posisi udah klip ya, klipnya udah nyala. Kita skip. Oke. Silahkan Anda perkalikan, lalu Anda bandingkan. 101. Ini hanya 0,6. Tidak jauh, hanya 0, di belakang sedikit saja. Silahkan ini diperkalikan sendiri. Nanti perbedaannya berapa? Apakah itu menunjukkan perbedaannya antara flux sama avometer abal-abal? Selisihnya bisa sampai 1000 watt. 14,75 kita kalikan dengan 101,6. 1498 watt ya. 1498 watt. Lalu kita coba perkalikan 14,75 kali 101 pas. 1489 watt. Sama kan? Flux sama abal-abal tidak berbeda, sama saja. Karena yang kita tunjukkan untuk sebuah daya power untuk pengukuran arus AC ya dia akan membaca AC. Dari sini udah paham ya. Lalu kita perbandingkan ke 4 ohm.
Kita dapat 1480 watt untuk 8 ohm. Kita akan pindah ke 4 ohm. Ini saya buat videonya agak panjang sedikit, tidak apa-apa, yang penting kalian paham, memahami dan mengerti apa yang saya sampaikan. Jadi kalau orang yang ilmunya belum sampai asal bicara, ya kita ikut bodoh sendiri jadinya ya. Oke, kita akan pindah ke 4 ohm. Kita ke 4 ohm. Lalu kita skip ulang. Oke, ini posisi klip. Posisi klip kita skip. Oke, kita sudah skip semua. Saat klip di 4 ohm. Masih adem. Ini saya sentuh nih. Masih adem. Coba kita perkalikan di 4 ohm antara flux dan avometer abal-abal. Yang ini katanya bohong, avo abal-abal. Ini dapat ampere 25,36. 25,36 kita kali 90,2. 2287 watt ya. 2287 watt atau 2287 watt. Lalu kita perkalikan dengan flux 89,7. 2274 watt. 2274. Berarti selisihnya hanya 15 watt. Selisihnya itu flux sama ini hanya selisih 15 watt. 15 watt ya kakaknya headset ya. Oke, sekarang kita sudah paham antara perbandingannya. Apa yang saya informasikan itu bukan suatu kebohongan. Jadi kalau kita ngikut orang bodoh, kita jadi bodoh sendiri ya. Jadi udah paham ya untuk power untuk perbandingannya. Jadi kalau kita gunakan AVO itu mau semahal apapun, merek apapun ya tergantung kita pemakaiannya ya. Kita pakai untuk apa akurasinya. Kalau kita untuk mengukur seperti ini ya hanya selisih sedikit di bagian belakang koma. Oke, kita pindah ke channel satunya lagi. Kita pindah channel ke power satunya lagi. Sekalian kita offin dulu yang ini. Kita pindah. Oke. Kita buat 2 digit saja ya. Coba kita cek untuk basis bagian plus 39, bagian min 39, 0 minus 0,39, bagian plus
0,39. Untuk DCO sendiri terdapat kosong ya. Oke, kita akan menginjak ke gelombangnya. Sebelum kita bebanin, satu 118,3 dan 119,1 ya. Ini 0,1 nih. 0,1. Sama saja. Kita bebanin ke 8 ohm untuk mendapatkan hasil apakah sama seperti tadi ya. Oke, kita buat ke 8 ohm. Posisi LED clip udah nyala. Kita skip. Kita skip untuk alat-alatnya. Kita mendapatkan 13,47 kali 101,7. 1369, 1369,8, 1369. Kita kali 1360, hanya selisih 9 watt. Selisihnya hanya sedikit 9 watt. Berarti ntar ke 4 ohm selisihnya hanya 15 watt, tidak sampai ribuan watt. Oke, sudah paham? Kita injak ke 4 ohm. Kenapa ada penurunan? Karena ya kita mengalami panas trafo. Jadi turun hanya beberapa watt saja, tidak banyak. Oke, sudah bisa kita buat ke 4 ohm. Klip di sini. Untuk ampere ada pengurangan karena trafo mengalami hangat. Kita skip. Oke, kita perkalikan 23
kali 91,1, 2095 watt. Untuk channel untuk yang vlog kita lihat 90,6, 2083 watt, hanya selisih 7 watt ya. 7 berarti 5 tambah 5 12, hanya selisih 12 watt. Hanya selisih 12 watt. Ini saja tidak sampai ribuan watt. Jadi udah paham ya sampai sini ya. Sekaligus kita pengetesan. Nah, itu udah fix semuanya. Jadi klaim tidak perlu saya buatkan ulang video. Kita cukup untuk AC saja. Klaim vlog juga ada, tapi kita beri satu contoh aja sudah menjawab pertanyaan kita yang kemarin. Untuk elko yang saya jual di online merek biru ini NCH, banyak yang mengatakan elko ini aspal dalamnya, tapi bisa dibuktikan sendiri kan kita pakai untuk kelasnya 126 AC dari trafo begitu mampu. Jadi banyak mengatakan untuk elko NCH ini jelek, dan banyak mengatakan juga ada yang mengatakan dalamannya aspal, tapi kenyataannya kita pakai mampu. Oke, terima kasih, selamat pagi ya. Selamat bertemu kembali nanti setelah Lebaran.